Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, sebagai wujud murajaah untuk memudahkan, ya, memudahkan kaitan pelajaran sebelumnya, ya, dan sekarang kita perlu ketahui, ya, tentang penetapan Allah dan penafian dari sifat Allah yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah kita lalui sebelumnya sifatullah. Ya, setelah kita tahu penyimpangan, sekarang kita tahu menetapkan dan menafikan. Sehingga satu pertemuan kali ini selesai. Ya, sifat Allah, bagaimana cara mengetahuinya? Sifat Allah itu ada dua, tsubutiyah dan al-manfiyah as-salbiyah. Tsubutiyah itu penetapan, as-salbiyah al-manfiyah yang layak untuk disingkirkan dari diri Allah Subhanahu Wa Taala. As-tsubutiyah dibagi menjadi dua, at-ta'alluq, keterkaitan, dan tariqut tsubut, cara menetapkan. Kalau ini keterkaitan dengan apa? Dengan zatnya Allah dan perbuatan Allah. Kalau ini dengan apa? Dengan cara menetapkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian tsubutiyah dibagi menjadi dua. Yang pertama at-ta'alluq, keterkaitan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat, dibagi menjadi dua, adzat, yaitu zatnya Allah, dan al-fi'il yaitu terkait dengan masyiah wal qudrah, terkait dengan kehendak Allah dan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Adzat terkait dengan zat, apa itu? Yaitu apa-apa yang nempel pada dirinya Allah. Nempel pada dirinya Allah seperti apa? Al-ilmu, kemudian al-qudrah, al-izzah, al-udma, ya. Ini nempel pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ta'alluq bil fi'l, ya, terkait dengan perbuatan Allah, kita harus tetapkan, ya, dan ini nggak lepas dari kehendak Allah dan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Yaitu al-umur allati yattasifu biha ar-rabb fataqumu bidzatihi wa masyiatihi wa qudratihi, ya, yaitu perkara-perkara yang Allah dengannya disifati, yang dengannya zat Allah itu berdiri dengan kehendaknya, dengan kemampuannya. Seperti apa? Ad-dhahik, Allah itu tertawa. Al-hub, Allah punya rasa cinta. Al-ghadab, Allah bisa marah. Ya, ini kita tetapkan, ya, sesuai dengan dalil yang datang. Ya, ini keterkaitan dengan zat dan perbuatan. Adapun penetapan Allah terkait dengan cara menetapkan. Bagaimana cara menetapkannya? Bisa dengan dua cara, khabariyah, al-khabariyah makhdhiyah wa khabariyah aqliyah. Ingat ya, ketika nanti pertemuan berikutnya kita masuk, antum sudah pegang ini semua. Ya, kita murojaah sambil melalui pertanyaan, ya. Khabariyah makhdhiyah, apa itu? Khabar yang murni khabar. Murni khabar, gak ada jalan untuk menggunakan akal. Dia murni menetapkan masuk akal, nggak masuk akal, yang jelas datang dari Al-Quran dan Sunnah saja, tanpa peduli dengan akal, harus kita tetapkan. Dalam Al-Quran ditetapkan, misalkan al-wajh, kullu syai'in halik illa wajhah, semua itu binasa kecuali wajahnya Allah. Berarti kita tetapkan wajah Allah, kita tetapkan wajah Allah, nggak usah pakai akal, sudah selesai, ngikut saja. Namuru kama ja'at bihil adillah, ya. Sak, betisnya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh kita isyaratkan betis kita, nggak boleh. Betis ya betis. Kalau kita isyaratkan ke organ tubuh kita, khawatir kita terjatuh dalam apa? At-tamtsil, at-tashbih, ya. Sak, betisnya Allah. Ketika di padang mahsyar, Allah tampakkan betisnya Allah. Adapun orang-orang munafik, orang muslim melihat betis Allah langsung sujud. Orang munafik tidak bisa. Tulang punggung mereka seperti kayu yang sangat keras, nggak bisa sujud melihat Allah, betis Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, ya, nggak bisa. Kemudian lihat tangan, tangannya tangan, nggak usah bilang tangannya ada berapa jari,
nggak usah bilang tangannya kayak apa, nggak usah. Ya. Ahlul kalam bingung ketika sampai gini, sibuk dia mikir bagaimana. Ujung-ujungnya sibuk dengan ilmu kalam, lulus kuliah ilmu kalam, apa? Gangguan jiwa. Ya. Kalau sudah sampai tingkat ragu, ujung-ujungnya bilang Allah ada apa enggak sih? Banyak-banyak apa? Bersyahadat, banyak baca la ilaha illallah. Ya, banyak baca la ilaha illallah. Ya, khawatir ini mau apa? Dikafirkan sama iblis sama pasukannya. Mau digiring, ya. Oleh karena itu apa? Sudah cukup. Ya. Banyak apa? Baca la ilaha illallah, biar kembali dia tauhid dia. Kemudian al-asabi', jari-jari Allah. Ya, enggak usah dibahas, cukup jari-jari ya jari-jari. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala? Apa itu? Khabariyah, aqliyah. Khabariyah, khabar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, khabar dari Al-Qur'an dan Sunnah, tapi akal itu memungkinkan masuk akal. Ya. Dan akal itu dipakai hanya untuk apa? Hanya untuk memungkinkan menerima saja. Tidak untuk menolak, hanya untuk menerima. Ya, seperti apa? Al-ilm. Namanya Allah Sang Khalik harus punya ilmu, masuk akal. Ya, hanya untuk membantu menerima saja, bukan menolak. Ya. Kemudian apa? Al-quwwah, al-qudrah, as-sama, al-basar. Ya. Ini apa? Khabariyah, aqliyah. Kemudian al-manfiyah, sifatullahi al-manfiyah, yaitu yang enggak layak untuk Allah, yang harus disucikan, dijauhkan dari diri Allah Subhanahu wa taala, dibagi menjadi dua, al-muttasil dan al-munfasil. Al-muttasil yaitu nafyu kulli ma yunaqidu, ya, ma yunaqidu sifatan an sifatihi ta'ala ad-dala 'alal kamal, yaitu apa? Menafikan semua yang melupakan lawan dari sifat Allah. Misalkan al-ajiz, lawan dari apa? Al-ajiz itu lemah, lawan dari al-quwwah. Berarti al-ajiz harus kita nafikan. An-num, tidur, itu menafikan apa? Al-qayyumiyah. Allah itu apa? La yanam wa yanbaghi alla yanam wa la yanbaghi ayanam. Allah itu enggak tidur dan enggak pantas untuk Allah itu tertidur. Ini kesempurnaan Allah. Adapun makhluk, kalau ada makhluk nggak bisa tidur, itu bukan sempurna, itu cacat. Ya, maka tidur kita nafikan. Kemudian al-jahl itu kebodohan. Menafikan sifat al-ilm, maka ilm kita nafikan. Ini cara apa? Cara menafikan. Masih terkait dengan dirinya Allah sendiri. Adapun ini al-munfasil, menafikan sifat yang keluar dari dirinya Allah. Seperti Allah punya tandingan, berarti di luar Allah ada mau jadikan tandingan yang lain, ini kita nafikan. Allah punya istri, berarti ada mau jadikan Tuhan yang lain, Rabb yang lain, yaitu perempuan, pasangannya Allah, maka kita nafikan. Begitu pula anak, Allah punya anak, wah ini kita nafikan. Demikian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pertemuan singkat ini semoga bermanfaat, dan jangan lupa kembali ditulis. Yang belum sempat nulis nanti dilengkapin, ya, dipotret dulu, ya, diambil gambar, kemudian dicatat di rumah, ya. Semoga bermanfaat, ya. Kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya insyaallah. Jika ada salahnya karena keterbatasan ilmu saya dan karena gangguan dari syaitan, semoga Allah jaga saya dari gangguan syaitan. Jika ada benaran dari Allah semata, dan semoga kita semua diselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan seperti ahlul kalam menyimpang. Ya, semoga Allah istiqomahkan kita dan selalu di atas al-haq, istiqomah di atasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.